Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya Rukmana Al-Garuti akan menjawab pertanyaan saudaraku tercinta, keluarga besar Masjid Baitur Rahman Rizkem, tentang hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya itu adalah cinta dunia. Saudara-saudaraku semuanya, keluarga Masjid Baitur Rahman Rizkem, di sela-sela kesibukan kita masih bisa mendapatkan sholat berjamaah. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan kita tilawah Al-Quran. Bahkan kita ada majelis ta'lim. Ini kita tidak termasuk hubbud dunya. Satu kali lagi, insya Allah kita tidak termasuk hubbud dunya. Pergi pagi, pulang sore. Berangkat sore, pulang pagi. Satu kali lagi, itu tidak termasuk hubbud dunya. Karena Rasulullah SAW yang menjadi tauladan kita, yang menjadi contoh bagi kita semua, baginda Nabi itu pernah bekerja keras semasa hidup beliau. Beberapa riwayat menceritakan beliau sempat bekerja untuk menggembala kambing. Catat, beliau sempat bekerja untuk menggembala kambing di waktu kecil itu Rasulullah SAW. Beliau menggembalakan kambing milik Bani Sa'ad dan penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirab atau yang disebut beberapa keping uang. Jadi Rasulullah SAW pernah menjadi karyawan. Catat satu. Yang kedua, di dalam buku The True Love Story of Muhammad mengisahkan, suatu hari Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya. Saya ulang, suatu hari Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan Arab. Maka Sayyidah Khadijah ini tertarik menjadikan pemuda itu untuk menjadi karyawannya. Sayyidah Khadijah pun memanggilnya yang bernama baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, kemudian Sayyidah Khadijah ini memberikan pekerjaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdagang ke Syam dengan modal milik Sayyidah Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar mulia nan kaya raya. Catat kedua, bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi karyawan Sayyidah Khadijah sebelum menikah. Jadi kita jangan khawatir, ya, jangan sedih, jangan jadi pikiran negatif. Kita tidak termasuk hubbud dunya. Kita tidak termasuk hubbud dunya. Tadi
pernah menggembala kambing, pernah dagang. Yang punyanya Sayyidah Khadijah, itu baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada perintah Allah Subhanahu wa taala kita bekerja, saudara-saudaraku, keluarga besar Masjid Baitur Rahman Rizki. Kita bekerja ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-17. Allah berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu indallahir rizqa wa'buduh washkurulah ilaihi turja'un. Yang artinya wallahu alam bimuradi, wallahu alam bissawab. Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Maka dengan ini kita mencari rezeki di sini, jauh-jauh meninggalkan keluarga, jauh meninggalkan istri dan anak-anak. Kita ini diperintah sama Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, catat, jika keluar dari rumah bekerja untuk anak-anak yang masih kecil, tentu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja sa'ya ala abawaini saykhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Jika keluar bekerja untuk menafkahi kedua orang tua yang sudah sepuh, kedua orang tua yang sudah tua, fahuwa fisabilillah, maka ia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana sa'ya ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Jika ia bekerja untuk dirinya sendiri, yakni untuk menjaga kesucian dirinya, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jangan. Dan jika keluar bekerja untuk ria, untuk berbangga-banggaan di hadapan manusia, maka dia berada di jalan setan. Fahuwa fi sabilis syaitan. Ini yang gak boleh. Niatkan kita semua untuk bekerja kita satu, bekerja kita lillahi ta'ala niatnya, karena ini perintah Allah, ya. Kedua, jangan sampai kita itu ada ria di dalam hati. Kosongkan itu, kosongkan itu. Insya Allah kita akan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu hadir di dalam ayat ke-10 surah Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk bekerja cari nafkah, ya. Jangan kita balas-malasan, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita rezeki, tapi rezeki kita harus disambut penuh dengan perjuangan supaya nikmat ketika menikmatinya. Itulah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada di dalam kitab, saya ambil dulu kitabnya.
sebentar. Lalu ada di dalam kitab Hidayatul Bidayah, Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu menjadi kefarduan setelah kefarduan. Riwayat Imam Tabrani. Dan akan saya bacakan lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal jihadun, rawahu al-Qadhi an Ibni Abbas. Mencari yang halal itu perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Al-Qadhi dari Ibnu Abbas. Kenapa disebut jihad di jalan Allah? Sawabuhu kasawabil jihadi. Pahalanya itu sebagaimana pahalanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku, terkhusus keluarga besar Masjid Baitur Rahman Rizkin. Mari kita bekerja bersungguh-sungguh, niatkan lillahi ta'ala, niatkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita semua ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ikhlas bekerja, ikhlas meninggalkan keluarga, sementara ini juga meninggalkan keluarga, ya, maka dengan sementara inilah kita berjuang di sini bukan untuk pribadi, tapi untuk keluarga kita. Berjuang bukan karena dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirah. Kita insya Allah tidak termasuk hubbud dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.